Bismillah, sahabat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadaku dan juga kepada kalian. Sahabat, kalau kita jujur, kalau kita mau jujur, kita sudah mendapatkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita. Kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu sejak kita dilahirkan dan sampai kepada usia sekarang ini. Dan kenikmatan-kenikmatan itu dapat kita rasakan ya dengan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut dan lidah kita, tangan, kaki kita, dan semua anggota-anggota tubuh itu sudah merasakan nikmat-nikmat tersebut. Dan bahkan hati juga merasakan kenikmatan dengan adanya ketenangan, adanya ketentraman, ya dan lain-lainnya. Yang kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, yang kalau kita membilang nikmat Allah itu satu persatu, maka pasti kita tidak akan dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib berterima kasih, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat itu dan telah melimpahkan ya kenikmatan itu kepada kita. Ya, karena itulah kewajiban kita ya kepada Allah adalah kita bersyukur dan terima kasih atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan juga untuk mewujudkan rasa terima kasih dan bersyukurnya kita kepada Allah yang telah melimpahkan kenikmatan tersebut adalah kita mengucapkan syukur, kita mengucapkan hamdalah, dan kita juga berusaha untuk mentaati dan mematuhi perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan kita meninggalkan larangan-larangannya. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah kita melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, apakah perintah-perintah itu ya dalam bentuk kita ya secara lisan, kita mengucapkan hamdalah, kita berzikir, kita berdoa, kita membaca Al-Quran, ya, dan juga ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh lisan kita. Begitupun ya badan kita, fisik kita juga kita pergunakan untuk bersyukur, beribadah dan taat kepada Allah, ya, dengan kita melaksanakan rukuk sujud dalam sholat. Kita menahan lapar, kita menahan haus ketika kita berpuasa. Kita melakukan sa'i, tawaf dan lain-lain pada saat kita menunaikan ibadah haji atau umrah. Atau kita berjihad, mengorbankan yaitu fisik kita dan nyawa kita dalam rangka membela agama Allah, dan masih banyak lagi ya amalan-amalan ibadah ya dalam bentuk fisik. Begitupun di antara bentuk ketaatan kepatuhan kita dalam beribadah kepada Allah ini adalah kita manfaatkan harta kita ya untuk beribadah kepadanya, apakah misalnya dengan membayar zakat, bersedekah, berinfak dan yang lain-lainnya. Begitupun di antara bentuk ibadah harta kita adalah kita menunaikan ibadah haji ya atau umroh yang mengeluarkan biaya sekian, atau juga yang dapat kita lakukan dengan ibadah harta kita adalah kita melakukan ibadah kurban. Kita dengan harta yang kita miliki membeli seekor hewan kurban, apakah itu sapi, apakah itu kambing, lalu kita niatkan untuk berkurban dalam rangka mencari pahala dan upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka bentuk ketaatan kita, bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah adalah yaitu kalau kita memiliki kelapangan, keluasan dalam rezeki, hendaklah kita keluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban, lalu kemudian kita lakukan yaitu ibadah kurban. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Man kana lahu, barang siapa yang dia memiliki, barang siapa yang dia mempunyai sa'ah, kelapangan, keluasan, maksudnya dalam masalah rezeki, dia memiliki harta yang lebih dari kehidupan sehari-harinya, kemudian walam yudahi, dia tidak mau menyembelih, dia tidak mau berkurban, ya, dia tidak menyisihkan hartanya untuk berkurban,
Kata Nabi, fala maka janganlah yaqrabana, ia mendekati musallana, tempat sholat, tempat ibadah kami. Ya, jadi Nabi mengancam. Jadi orang yang punya kelapangan, orang yang punya kelebihan dalam harta, lalu dia menyengaja tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat ibadah kami. Karena percuma, walaupun dia sholat tapi tidak mau berkurban karena dia punya kelapangan, tidak akan diterima sholatnya, tidak ada faidah sholatnya. Nabi mengancam orang ini, enggak ada faidah sholatnya itu. Ya, dia bukan umatnya Rasulullah SAW karena tidak mau ya mengeluarkan hartanya ya untuk berkurban. Ya, oleh sebab itulah para ulama ya mereka ketika ya menjelaskan tentang hukum kurban, walaupun ada khilaf, ada perbedaan di antara mereka, maka hukumnya berkisar antara sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan atau mendekati wajib, dan yang kedua adalah hukumnya wajib. Ya, bahkan Syekh yaitu Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti, dia menekankan bahwa hukum daripada berkurban itu lebih mendekati kepada wajib, ya, lebih mendekati kepada hukum wajib. Ya, jadi hukum wajib itu lebih kuat daripada tidak wajib. Akan tetapi yang wajib itu pun bagi yang mampu, ya. Jadi hukumnya kalau tidak sunnah muakkadah, kalau tidak wajib. Nah itu. Jadi sangat ditekankan. Maka bagi kita yang diberikan kelapangan, keluasan dalam rezeki, ya maka hendaklah kita menyisihkan ya harta kita untuk membeli seekor sapi kalau kita mampu sapi. Tapi kalau kita tidak mampu membeli sapi, kita hanya mampu membeli kambing, ya kita beli kambing. Atau kalau kita pengen makan daging kambing, tetap kita pengen makan daging sapi, tapi kita hanya mampu dengan, maka kita patungan. Ya, sebagaimana dalam masalah fikih telah dijelaskan. Nah, oleh sebab itu, wahai sahabat, ya, hendaklah kita bersyukur, berterima kasih dengan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini Allah limpahkan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita sudah rasakan, ya, dan sudah banyak kenikmatan-kenikmatan itu yang kita sudah jalani, yang sudah kita nikmati, ya, maka sekarang adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya, dengan cara mentaatinya, dan dalam bentuk taat contohnya adalah kita menyisihkan harta kita untuk berkurban. Ya, maka bagi sahabat, bagi kita yang punya kelapangan rezeki, maka hendaklah kita berusaha untuk berkurban dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita mampu melakukannya, dan mudah-mudahan ya kurban yang kita lakukan mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran yang besar, dan dengan itu pula kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.